Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy Sri Musmini SEMSIAK selaku penguji pertama, Ibu Sunita Devi SEMSI selaku penguji kedua, dan Bapak Igede Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku penguji ketiga. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Karya Diana Anggarini dengan NIM 1817051178. Adapun judul skripsi yang akan saya sampaikan yaitu mengungkap pengelolaan keuangan dan akuntabilitas atas pendapatan pada organisasi nirlaba skala Bali Singaraja. Baik, langsung saja mengenai latar belakang dalam penelitian ini adalah dewasa ini perbincangan mengenai sampah plastik sering menjadi topik utama, baik itu di media sosial maupun komunikasi secara langsung. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik atau BPS per Februari tahun 2022, sampah plastik di Indonesia itu mencapai 64 juta ton per tahun. Hal ini tentu saja akan menjadi bumerang di masa yang akan datang bagi masyarakat akibat sampah plastik yang ada. Dari data di atas, tidak semua organisasi bank sampah termasuk ke dalam kategori organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ini merupakan organisasi yang dalam pelaksanaan programnya itu menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh Christian et al. Tahun 2018. Dari definisi di atas dapat disimpulkan cara yang digunakan untuk melihat apakah organisasi tersebut termasuk ke dalam organisasi nirlaba adalah dengan memperhatikan struktur modal yang diperoleh. Struktur modal yang dimiliki oleh setiap organisasi nirlaba adalah dana dari donatur dan penyumbang lainnya atau masyarakat sekitar. Berdasarkan data yang disajikan, setiap organisasi pengelola bank sampah tentu memiliki keunikan dan visi misi yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh Natsir dan Bangun tahun 2021. Hal ini terlihat jelas dalam tujuan organisasi tersebut. Misalnya, dalam organisasi Bank Sampah Galang Panji dan Go Bank Sampah, kedua organisasi itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menjual sampah plastik sehingga bagi mereka yang melakukan transaksi akan mendapatkan sebuah imbalan berupa dana untuk keperluan pribadinya. Hal ini juga disampaikan oleh penelitian Agustini tahun 2018. Nah, tujuan dilakukannya program Bank Sampah adalah untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar maupun warga lain yang ikut serta menjual sampah plastik yang dimiliki. Berbeda halnya dengan organisasi Skala Bali. Kegiatan yang dilakukan oleh Skala Bali bukan terfokus pada meningkatkan perekonomian warga setempat, akan tetapi lebih kepada social education atau memberikan pendidikan secara sosial. Skala Bali merupakan organisasi yang ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah plastik serta meluncurkan program-program dengan tujuan mengurangi sampah plastik yang di sekitarnya. Walaupun memiliki perbedaan berdasarkan tujuannya, akan tetapi Skala Bali secara tidak langsung diberikan pendapatan dari penjualan bank sampah untuk menunjang kegiatan sosialnya. Menurut founder Skala Bali Singaraja, pendapatan yang ada adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan sampah atau kegiatan social education yang dilakukan, yang dimana hasil penjualan bank sampah ini bukan menjadi keuntungan bagi pihak founder, anggota maupun organisasi itu sendiri. Tetapi, pendapatan bank sampah akan masuk ke kas organisasi dan digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional Skala Bali. Adanya program bank sampah di Skala Bali selain memberikan pendidikan secara gratis adalah untuk mendukung peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, yaitu Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 97 tahun 2018 yang dimana dalam peraturan itu mengatur tentang pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Pendapatan bank sampah yang dimiliki oleh Skala Bali bukan menjadi satu-satunya penunjang kegiatan program yang dijalankan. Salah satu pendapatan selain dari penjualan bank sampah adalah dengan mendapatkan pendapatan yang diperoleh melalui donatur. Donatur merupakan mereka yang menyumbangkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Namun di Skala Bali Singaraja, definisi donatur itu bukan hanya mereka yang memberikan sumbangan berbentuk materi, namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, founder Skala Bali memberikan keterangan bahwa donatur yang ada di Skala Bali ada dua jenis. Yang pertama yaitu donatur yang menyumbangkan dalam bentuk materi dan donatur yang menyumbangkan dalam bentuk non-materi. Dalam hal ini, jenis donatur yang ada pada organisasi Skala Bali ialah donatur kegiatan sosial. Nah, setiap donatur itu tentu memiliki hak dan kewajibannya. Sebagai organisasi nirlaba, sudah sepantasnya untuk memenuhi hak dari para donatur. Adapun hak-hak yang dimaksud adalah, yang pertama yaitu pihak donatur mengetahui visi misi serta tujuan didirikannya organisasi tersebut. Yang kedua yaitu mengetahui struktur organisasi pengurus. Dan yang ketiga yaitu menerima laporan keuangan secara transparansi. Dengan adanya hak yang diberikan kepada donatur, maka itu akan memberikan rasa kepercayaan terhadap sebuah organisasi.
Menurut Kumalawati dan Atmaja tahun 2020 menyatakan bahwa akuntabilitas ini dapat didefinisikan menjadi suatu konsep yang mewajibkan setiap organisasi untuk melakukan pertanggungjawaban penggunaan segala sumber daya serta kinerjanya yang telah direalisasikan secara nyata kepada publik dengan terbuka. Nah, dengan adanya sifat bertanggung jawab ini, maka akan menimbulkan rasa percaya yang tinggi oleh para stakeholder. Laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang diberikan oleh pihak organisasi kepada donatur itu akan memberikan sinyal apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah baik ataupun belum. Di skala Bali, pengelolaan keuangan yang terjadi adalah berupa pengelolaan atas penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, penerimaan kas ini berupa hasil penjualan sampah dan dari donatur, dan juga pengeluaran kas ini berupa kegiatan-kegiatan atas program yang sudah ada. Dari hasil observasi awal, penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, ditemukan adanya beberapa permasalahan yang terjadi di organisasi Nirlaba skala Bali Singaraja. Permasalahan yang terjadi yaitu tentang pengelolaan keuangan atas penerimaan dan juga pengeluaran kas yang belum seimbang. Hal ini dikarenakan pada saat adanya suatu kegiatan, organisasi skala Bali Singaraja tidak membuat rancangan anggaran yang menyebabkan adanya pengeluaran tidak terduga. Tidak hanya terkait masalah pengelolaan keuangan saja, pengelola organisasi skala Bali jarang melaporkan secara tertulis penggunaan dana dari donatur. Berdasarkan hal tersebut, terindikasi adanya praktik akuntabilitas yang belum terlaksana dengan baik, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam agar bisa mengungkap bagaimana pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dari organisasi Nirlaba skala Bali Singaraja. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh skala Bali sebagai organisasi Nirlaba, yang kedua yaitu bagaimana akuntabilitas organisasi Nirlaba skala Bali Singaraja dalam pengelolaan keuangannya. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh skala Bali Singaraja, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dari pengelolaan keuangan skala Bali Singaraja. Yang selanjutnya itu mengenai kajian teori yang relevan. Adapun 3 kajian teori yang relevan, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wati tahun 2021 dengan judul menelaah pengelolaan keuangan Sekesanti atas pendapatan batu-batu uleman di Banjar Penarungan. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yani tahun 2021 dengan judul mengungkap praktik akuntabilitas dan prinsip kemandirian pada pengelolaan Yayasan Kaki Kita Sukasada berbasis konsep kewirausahaan sosial. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahendra tahun 2017 dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sesari pada Pura Kayangan Jagat Pojok Batu, Provinsi Bali. Yang selanjutnya itu mengenai kajian teori dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama itu mengenai teori sinyal. Teori sinyal dibuat pertama kali oleh Michel Spence pada tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling. Teori ini melibatkan 2 pihak yaitu pihak manajemen dan juga pihak luar. Pihak manajemen memiliki tugas memberikan informasi atau sinyal sedangkan pihak luar sebagai penerima informasi atau sinyal. Dengan kewajiban memberikan sinyal, maka pihak manajemen akan berusaha memberikan informasi atau sinyal yang relevan kepada pihak luar. Setelah diberikannya sinyal tersebut, maka pihak investor dapat mengambil sebuah keputusan akan sinyal tersebut. Jika dihubungkan dengan pengelolaan keuangan skala Bali, maka teori signaling ini sangat dibutuhkan oleh pengurus dan donatur. Pendapatan yang diperoleh oleh skala Bali berasal dari penjualan bank sampah dan sumbangan dari para donatur. Dalam hal ini, skala Bali Singaraja wajib membuat laporan keuangan dan juga laporan pertanggungjawaban agar donatur ini mendapatkan sinyal apakah informasi yang diberikan oleh pihak skala Bali merupakan informasi good news atau bad news. Dengan memberikan sesuatu sinyal atau isyarat, maka donatur akan memberikan sebuah keputusan di masa mendatang terhadap sumbangan yang ditetapkan oleh pihak donatur. Yang selanjutnya itu mengenai pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki. Dalam akuntansi, pengelolaan keuangan lebih kepada seni dalam melakukan penyusunan data-data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang dapat membantu pada penggunaannya dalam mengambil keputusan. Hal ini disampaikan oleh Aryasa dan Musmini tahun 2020. Pengelolaan keuangan bagi organisasi nirlaba itu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan demi mempertahankan nama baik organisasi. Keuangan yang diperoleh organisasi nirlaba biasanya akan digunakan untuk kegiatan pokok organisasi dan untuk menunjang kegiatan sosial di organisasi tersebut.
Tujuan dari adanya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh setiap organisasi, baik itu yang bersifat mencari laba ataupun non-laba, ialah yang pertama itu menjaga arus kas organisasi, yang kedua itu memaksimalkan keuangan organisasi, yang ketiga itu mengoptimalkan kelangsungan organisasi, serta yang keempat yaitu mempersiapkan struktur modal agar dapat menyeimbangkan anggaran organisasi di setiap kegiatan. Menurut Kuswadi tahun 2020, terdapat beberapa indikator dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama itu perencanaan anggaran, yang kedua yaitu pencatatan, yang ketiga yaitu pelaporan, dan yang keempat yaitu pengendalian. Dari rumusan indikator pengelolaan keuangan yang sudah dijelaskan, jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Skala Bali, bahwa indikator yang sudah dijalankan ialah indikator pencatatan dan juga indikator perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Skala Bali. Pada indikator pencatatan, Skala Bali sudah membuat pencatatan kas masuk dan juga kas keluar. Sedangkan pada indikator perencanaan, walaupun pada dasarnya Skala Bali belum melaksanakan anggaran terhadap pengeluaran kas, akan tetapi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Skala Bali itu memerlukan proses perencanaan atas dana yang akan digunakan. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat dengan jelas bagaimana organisasi itu dapat melaporkan dan menyajikan laporan keuangannya dengan baik. Menurut Aziz, dalam Yani tahun 2021 mengungkapkan akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur guna memberikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu program yang melibatkan masyarakat ataupun pemberi dana. Secara umum, menurut Mardiasmo tahun 2018 menyatakan bahwa akuntabilitas ini terdiri dari dua bagian, yaitu akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dalam pengelolaan laporan secara transparansi dan wajar. Menurut Mardiasmo tahun 2018 terdapat 4 indikator akuntabilitas laporan keuangan. Yang pertama itu akuntabilitas kejujuran, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, dan yang keempat yaitu akuntabilitas kebijakan. Yang selanjutnya itu mengenai bank sampah. Secara umum, bank sampah itu merupakan suatu sistem dalam pengelolaan sampah yang dirancang seperti mekanisme kinerja bank, di mana masyarakat dapat menabung sampah dengan memperoleh rupiah dari sampah yang ditabungkan. Hal ini disampaikan oleh penelitian Devi et al. Tahun 2019. Bank sampah yang dikumpulkan memiliki mekanisme yang harus dilaksanakan. Menurut Pratama dan Kurniawan tahun 2022, beberapa indikator mekanisme pengumpulan sampah. Mekanisme pengumpulan sampah diantaranya yang pertama yaitu jumlah sampah yang dikumpulkan dan bagaimana sistem pengumpulannya. Yang kedua yaitu sistem pelayanan sampah. Yang ketiga yaitu penjualan sampah dan sistem pencatatannya. Yang keempat aturan harga yang berlaku. Dan yang kelima itu jenis sampah yang diterima. Dari kelima indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika dikaitkan dengan organisasi nirlaba Skala Bali, hanya memenuhi 3 indikator, yaitu terkait dengan besaran sampah yang dikumpulkan, beserta bagaimana sistem pengumpulannya, penjualan sampah yang sudah terkumpul, dan sistem pencatatan atas penjualan itu, serta jenis sampah yang dapat diterima oleh Skala Bali Singaraja. Kajian teori yang terakhir yaitu tentang donatur. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dalam pelaksanaan programnya menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat sekitar. Organisasi atau lembaga nirlaba ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Hal ini dapat membedakan antara organisasi nirlaba dan organisasi yang berorientasi pada laba. Berdasarkan PSAK nomor 45, terdapat beberapa pembatasan terhadap sumber daya yang diperoleh melalui donatur dan penyumbang lainnya. Pembatasan dan bagian sumbangan yang dimaksud, yang pertama yaitu ada pembatasan permanen, yang kedua pembatasan temporer, yang ketiga sumbangan terikat, dan yang keempat itu sumbangan tidak terikat. Baik, yang selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Seperti yang ada di slide bahwa metode penelitian yang pertama itu ada judul, mengungkap pengelolaan keuangan dan akuntabilitas atas pendapatan pada organisasi nirlaba Skala Bali Singaraja, yang dimana dalam judul tersebut, dalam judul itu dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan keuangan dan akuntabilitas yang akan diteliti atas pendapatan yang diperoleh melalui bank sampah dan juga donatur di Skala Bali Singaraja. Selanjutnya itu mengenai rancangan penelitian. Nah, dilihat dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan juga turut menentukan tujuan penelitiannya yang ingin dicapai, sehingga rancangan penelitian yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dari tahap awal maupun sampai pada tahap pelaporan hasil. Nah, adapun rancangan penelitian yaitu seperti di slide.
Yang selanjutnya itu mengenai lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Banjarpenarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Nah, alasan memilih dari tempat ini karena adanya organisasi nirlaba yang membuka jasa pendidikan gratis dengan hanya mengumpulkan sampah. Selanjutnya itu mengenai subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengelolaan Sekali Bali yang terdiri dari founder, bendahara, dan juga donatur. Dan objek dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan dan juga akuntabilitas atas pendapatan yang diperoleh oleh Sekali Bali Singaraja. Selanjutnya yaitu mengenai jenis dan sumber data. Jadi jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu jenis data sekunder dan juga primer. Sumber data primer ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari lembaga atau organisasi yang diteliti dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atas data tersebut. Data sekunder ini dalam penelitian berupa gambaran umum usaha, struktur organisasi, dan catatan laporan pengelolaan keuangan pada organisasi yang diteliti. Untuk selanjutnya itu ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama itu mengenai observasi, yang kedua itu melakukannya wawancara, dan yang ketiga yaitu melakukan studi dokumentasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum dan juga sejarah Sekala Bali Singaraja. Jadi Sekala Bali Singaraja ini merupakan singkatan dari Sekolah Alam Bali yang sudah berdiri sejak tahun 2019. Namun pada tahun 2019 tersebut masih bernama Komunitas Belajar Penarungan yang dikelola oleh Seketuruna-Turuni Banjarpenarungan. Tetapi pada tahun 2020 nama Komunitas Belajar Penarungan ini berubah nama menjadi Sekala Bali Singaraja. Nah, di tahun 2019 ini terdapat 3 program yang dijalankan. Yang pertama itu belajar bahasa Inggris dan matematika secara rutin setiap hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua yaitu tes wawasan setelah dilakukan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan minat dan bakat. Nah, sedangkan di dalam Sekala Bali ini tidak jauh berbeda programnya, yang mana yang pertama yaitu terdapat program belajar bahasa Inggris secara rutin setiap hari Jumat dan juga Minggu. Yang kedua yaitu evaluasi setelah adanya pembelajaran. Yang ketiga yaitu program outing seperti beach cleaning up dan visiting bar sampah. Dan yang keempat yaitu pertunjukan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Yang selanjutnya itu ada pun struktur organisasi dalam organisasi Sekala Bali Singaraja. Yang pertama itu terdiri dari founder, yang kedua yaitu bendahara, sekretaris, anggota pengajar, dan juga donatur. Di Singaraja terdapat beberapa organisasi bank sampah, tetapi untuk Sekala Bali sendiri program yang diluncurkan memiliki perbedaan dengan bank sampah lainnya. Pembedaan antara organisasi nirlaba Sekala Bali dengan organisasi bank sampah lainnya adalah terletak pada kegiatan, visi, dan misinya. Nah, adapun visi misi dari Sekala Bali Singaraja, yang pertama itu visinya menjaga keseimbangan alam melalui pendidikan, dan misi Sekala Bali Singaraja adalah yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada siswa maupun siswi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua yaitu untuk memberikan edukasi kepada siswa maupun siswi tentang kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sebagai organisasi, baik itu yang bersifat profit maupun non-profit, tentunya memerlukan dana untuk kegiatan operasionalnya. Sekala Bali sebagai organisasi nirlaba dalam artian organisasi yang tidak berorientasi pada profit, memiliki 2 sumber dana untuk menunjang aktivitas utama maupun aktivitas pendamping. Sumber pendapatan utamanya ialah melalui penjualan bank sampah, yang dimana alur dari penerimaan pendapatannya adalah anak didik Sekala Bali mengumpulkan sampah plastik, kertas, botol, dan sejenis lainnya kepada Sekala Bali. Kemudian dari pengumpulan sampah tersebut akan dijual kembali kepada pengumpul sampah, dan pendapatan yang diterima kemudian dijadikan tabungan bagi Sekala Bali Singaraja. Di dalam prosedur yang diterapkan oleh organisasi Sekala Bali, pengumpulan sampah dilakukan pada awal bulan dengan berat neto yaitu 1 kg sebelum dimulainya proses belajar, dan akan dijual pada akhir bulan kepada pengumpul sampah yang sudah bekerja sama dengan Sekala Bali. Penjualan di akhir bulan dilakukan karena pada awal pengumpulan sampah kemungkinan terdapat anak didik yang kurang mengumpulkan sampah, sehingga diberikan waktu sampai dengan akhir bulan untuk mengumpulkan kembali. Nah, jumlah penjualan yang diterima setiap bulannya itu bervariasi mulai dari 19.000 sampai dengan 90.000 rupiah. Pendapatan tersebut sesuai dengan jenis sampah dan harga sampah yang dikumpulkan. Sumber kedua pendapatan Sekala Bali ialah melalui sumbangan yang diberikan oleh pihak donatur. Namun Sekala Bali sendiri tidak hanya menerima donasi berupa dana saja, tetapi juga menerima donasi berupa buku pelajaran tambahan, meja, alat penunjang belajar, dan sejenis lainnya. Nah, penerimaan sumbangan dalam bentuk materi, Sekala Bali ini tidak memberikan patokan berapa jumlah yang harus disumbangkan kepada organisasinya, melainkan sesuai dengan keikhlasan dan budget dari para donatur. Sesuai dengan histori di Sekala Bali Singaraja, bahwa jumlah
dana yang disumbangkan itu berkisar antara 100.000 hingga 500.000 per bulannya. Sedangkan untuk sumbangan dalam bentuk non materi juga Skala Bali ini tidak memberikan batasan mau menyumbangkan dalam bentuk apa. Misalnya seperti meja tulis, papan tulis, buku layak pakai yang berkaitan dengan materi pembelajaran, serta media belajar lainnya yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Pendapatan yang diterima baik itu dari penjualan bank sampah maupun dari donatur diperlukan adanya pengelolaan baik untuk memastikan bahwa dana dan aset yang dimiliki sudah digunakan dengan semaksimal mungkin. Pengelolaan keuangan atas pendapatan bank sampah dan juga donatur di Skala Bali ini melakukan dengan mencatat pengeluaran kas untuk setiap program yang sudah ditetapkan dan pemasukan kas dari penjualan dan sumbangan yang diterima. Pada pengelolaan keuangan atas pengeluaran kas, Skala Bali ini menyimpan nota-nota pembelanjaan dan setiap bulannya itu akan dituangkan ke dalam pencatatan khusus yaitu di Excel. Hal ini dilakukan ketika ada pengeluaran dari aktivitas operasional maupun pendamping. Nah, pengeluaran kas di Skala Bali ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengeluaran kas untuk kegiatan utama dan juga pengeluaran kas untuk kegiatan pendamping. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pengeluaran kas pada kegiatan utama ini berupa proses pembelajaran yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu, di mana pengeluaran pada kegiatan utama ini sebesar 640.000 sampai dengan 720.000 sesuai dengan jam mengajar setiap bulannya. Sedangkan pada pengeluaran kas untuk kegiatan pendamping ini terdiri dari tiga. Yang pertama itu pembersihan area pantai, yang kedua itu kunjungan pengepul sampah, dan yang ketiga itu ada pertunjukan. Nah, pada pengeluaran kas ini memerlukan dana sebesar 150.000 sampai dengan 450.000. Nah, pengeluaran tersebut dihitung berdasarkan kegiatan yang sudah dijalankan. Biasanya, pengeluaran atas kas paling banyak dikeluarkan pada kegiatan pertunjukan atau performance. Untuk pemasukan kas yang diterima oleh Skala Bali melalui sumber penjualan sampah dan juga donatur, rata-rata penghasilan yang diterima itu sekitar 19.000 sampai dengan 90.000. Sedangkan untuk sumbangan dari donatur itu rata-rata diterima 100.000 sampai dengan 500.000. Nah, seluruh pendapatan ini diterima setiap bulannya dan pencatatan yang dilakukan dicatat juga setiap bulannya. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Skala Bali tentu harus dilakukan pertanggungjawaban kepada pengurus dan kepada donatur. Pertanggungjawaban ini diberikan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan atas dana dan materi lainnya yang diberikan kepada Skala Bali. Nah, laporan pertanggungjawaban di dalam akuntansi disebut dengan akuntabilitas. Jika dikaitkan dengan bagian akuntabilitas yang ada pada organisasi nirlaba termasuk ke dalam akuntabilitas publik. Adapun akuntabilitas organisasi Skala Bali Singaraja ada 4. Yang pertama itu akuntabilitas horizontal, yang kedua yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, dan yang ketiga yaitu akuntabilitas program, yang terakhir yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan. Nah, akuntabilitas horizontal ini merupakan akuntabilitas yang dalam pelaksanaannya memberikan pertanggungjawaban dari pihak pengelola kepada donatur Skala Bali. Jika dikaitkan dengan konsep akuntabilitas horizontal, dapat dikatakan bahwa Skala Bali ini sudah memberikan pertanggungjawaban yang diberikan kepada donatur dengan cara menyampaikan laporan arus kas berupa pemasukan kas dan juga pengeluaran kas. Yang kedua yaitu terkait dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran. Nah, pada jenis akuntabilitas ini yaitu terkait dengan kepemilikan legalitas organisasi dan pertanggungjawaban yang jujur. Apabila dikaitkan dengan Skala Bali bahwa akuntabilitas hukum yang dijalankan oleh organisasi Skala Bali belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari belum dimilikinya surat izin pendirian dalam bentuk yayasan, sehingga legalitas dari Skala Bali masih diragukan. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan, hal yang menyebabkan belum adanya legalitas Skala Bali adalah karena kurangnya dana dalam proses pendiriannya. Terkait dengan akuntabilitas kejujuran, jika dikaitkan dengan Skala Bali bahwa pertanggungjawaban atas kejujuran yang diberikan oleh Skala Bali kepada pengurus lain dan donatur sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang tersusun dengan membagi job desk sesuai dengan struktur yang ada. Yang terakhir itu terkait dengan akuntabilitas program. Nah, pada jenis akuntabilitas ini yaitu terkait dengan pertanggungjawaban atas program yang dijalankan Skala Bali kepada pengurus dan donatur. Program Skala Bali dibedakan menjadi dua, yaitu program utama dan juga program pendamping. Pada program utama yang dimaksud adalah program bank sampah. Nah, akuntabilitas atas program bank sampah oleh Skala Bali sudah dilakukan. Hal ini terbukti dengan membuat pencatatan atas penjualan sampah yang dikumpulkan setiap bulannya. Terkait dengan program pendamping, di Skala Bali memiliki 3 jenis program pendamping. Yang pertama itu program visiting bank sampah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pada akuntabilitas terkait program visiting bank sampah, Skala Bali sudah memberikan pertanggungjawaban
kepada pihak donatur dan pengurus lainnya dengan menginformasikan bahwa adanya kunjungan dari pihak pengepul sampah untuk memberikan materi kepada anak didik Skala Bali. Di program Visiting Bank Sampah ini, Skala Bali tidak mengeluarkan dana karena pada dasarnya konsep dari program ini adalah pengepul sampah hanya mendatangi Skala Bali dan memberikan materi kepada anak didik Skala Bali Singaraja. Yang kedua yaitu ada program Cleaning Beach. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa program pembersihan area pantai belum diimplementasikan oleh Skala Bali dan hal ini juga sudah disampaikan kepada donatur sehingga pertanggungjawaban atas program ini sudah dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya itu mengenai program pertunjukan atau performance merupakan program terkait dengan pertunjukan minat dan bakat dari anak didik Skala Bali dan berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bahwa program ini adalah program yang paling banyak mengeluarkan biaya. Dilihat dari histori sebelumnya, biaya yang dikeluarkan untuk program ini adalah 450.000 yang dibagi ke dalam biaya konsumsi dan juga biaya dekorasi. Yang selanjutnya itu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan. Nah, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan oleh Skala Bali sudah dilakukan dengan memberikan pencatatan atas pengeluaran dan penerimaan kas. Nah, dengan dilakukannya akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai donatur, Ibu Penny memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Skala Bali dalam mengelola keuangan yang dimilikinya, sampai lagi itu dari sumbangan donatur maupun sumber pendapatan lainnya. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan keuangan serta akuntabilitas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan berupa penerimaan kas dan pengeluaran kas atas pendapatan bank sampah serta pendapatan dari donatur sudah terbilang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Skala Bali membuat pencatatan keuangannya secara sederhana dalam bentuk Excel. Alur dari proses penerimaan kas dan pengeluaran kas sangat baik. Penerimaan kas dalam bentuk penjualan bank sampah bisa dilihat oleh pengurus Skala Bali dan donatur dari web pengepul sampah sehingga tidak adanya kesenjangan jumlah dari penerimaan yang sebenarnya terhadap pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Skala Bali Singaraja. Selain itu, dari pencatatan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan menyimpan nota-nota belanja, bukti transfer, dan juga data hasil penjualan dari web pengepul sampah yang memang berkaitan dengan kegiatan Skala Bali. Kekurangan dari pengelolaan keuangan dan implementasi akuntabilitas yang dilakukan oleh Skala Bali adalah jika dilihat dari jenis program yang dijalankan, pada program pertunjukan organisasi Skala Bali tidak membuat rancangan anggaran sehingga pengeluaran kas yang terjadi kemungkinan adanya over budget dan membuat adanya pengeluaran yang tidak terduga. Kemudian terkait implementasi akuntabilitas Skala Bali, belum adanya legalitas atas izin pendirian yayasan sehingga jika dalam jangka panjang itu Skala Bali tetap mempertahankan organisasi tanpa adanya legalitas, maka itu akan bisa memberikan dampak negatif terhadap organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya itu terkait dengan penutup. Dalam penutup ada kesimpulan dan juga saran. Nah, jadi dalam kesimpulan ini, yang pertama itu terkait dengan pengelolaan keuangan di Skala Bali. Nah, pengelolaan keuangan yang dijalankan Skala Bali Singaraja sudah tergolong cukup baik walaupun masih sangat sederhana karena hanya mencatat pemasukan kas dan juga pengeluaran kas saja. Pada dasarnya pencatatan secara sederhana Pada dasarnya, pencatatan secara sederhana atas pengeluaran dan penerimaan kas di Skala Bali sudah terbilang cukup untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya. Namun, jika dikaitkan dengan standar akuntansi yang ada, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilakukan masih kurang dari yang diharapkan. Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh founder Skala Bali terlihat untuk pencatatan pemasukan dan juga pengeluaran kas memang diperlukan menghitung jumlah dana secara fisik atau jumlah dana yang ada baik itu di rekening yang dimiliki ataupun jumlah dana di kas kecil. Dari kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti, adapun saran yang dapat diberikan peneliti diantaranya yaitu berdasarkan hasil penelitian bahwa Skala Bali hanya melakukan pencatatan kas masuk dan juga kas keluar saja. Selain itu, untuk program-program yang sudah dijalankan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban sehingga pencatatannya kurang lengkap dan akuntabel. Kemudian, untuk segala kegiatan yang diadakan tidak dibuatkan rancangan anggaran biaya sehingga bisa menyebabkan pengeluaran yang melebihi anggaran. Berdasarkan PSAK nomor 45, organisasi nirlaba seharusnya membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, kenyataannya Skala Bali ini hanya membuat laporan arus kas saja,
mengenai catatan pengeluaran dan pemasukannya. Nah, berdasarkan hal ini diharapkan Skala Bali membuat laporan posisi keuangan terkait total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, kemudian membuat laporan aktivitas mengenai perubahan aktiva bersih selama satu periode, serta membuat catatan atas laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.